Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Paul Ronto Damanik, mahasiswa dari Universitas Siber Asia, program studi manajemen kelas MJ208. Pada kesempatan ujian akhir semester mata kuliah Estetika Humanisme ini, saya akan menyampaikan sebuah presentasi dengan topik self-concept atau konsep diri. Topik ini sangat menarik dan dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, karena setiap manusia memiliki caranya sendiri dalam memandang dan menilai dirinya. Pemahaman tentang konsep diri dapat membantu kita mengenali siapa diri kita, apa potensi kita, serta bagaimana cara kita menjadi pribadi yang lebih baik. Apa itu konsep diri atau self-concept? Konsep diri adalah persepsi seseorang terhadap dirinya sendiri, baik secara fisik, secara fisiologis, sosial maupun spiritual. Konsep diri dibentuk dari pengalaman pribadi, interaksi sosial, dan juga refleksi terhadap nilai-nilai yang kita yakini. Terdapat tiga komponen utama dalam self-concept. Yang pertama adalah self-image atau citra diri. Bagaimana saya melihat diri saya sendiri? Apakah saya orang yang percaya diri, atau apakah saya merasa berharga, atau sebaliknya? Yang kedua adalah self-esteem atau harga diri. Sejauh mana saya menghargai dan menerima diri saya? Apakah saya merasa cukup? Apakah saya merasa pantas dan layak? Yang ketiga adalah ideal self atau diri ideal. Seperti apa saya ingin menjadi? Atau apakah tujuan hidup saya? Dan bagaimana saya membayangkan versi terbaik dari diri saya. Konsep diri bukanlah sesuatu yang tetap. Ia bisa berubah seiring pengalaman hidup, pembelajaran, dan juga refleksi yang kita lakukan. Ilustrasi komponen diri berdasarkan konteks pribadi pengalaman saya. Izinkan saya berbagi sedikit pengalaman pribadi dalam membentuk konsep diri. Saat pertama kali masuk perguruan tinggi, saya merasa ragu dengan kemampuan saya. Banyak hal baru yang saya pelajari, dan seringkali saya merasa kurang dibandingkan dengan orang lain. Tapi seiring waktu saya mulai menyadari bahwa setiap orang memiliki kekuatan dan kelemahan masing-masing. Dan saya mulai mengenali kelebihan diri saya. Ya, seperti apakah saya konsisten ketika diberi tanggung jawab, apakah saya punya kemampuan untuk mendengar orang lain, atau apakah saya punya sikap terbuka terhadap masukan dari orang lain. Namun di balik kelebihan tersebut, saya juga meyakini bahwa saya juga punya kelemahan sendiri, seperti saya kadang sulit mengambil keputusan cepat dan ya terlalu perfeksionis dalam hal-hal kecil. Dari sana saya belajar menerima diri saya secara utuh, tidak hanya bagian baiknya, tetapi juga kekurangannya. Dan ini menjadi awal pembentukan self-concept yang lebih sehat. Pentingnya memiliki self-concept yang positif. Mengapa penting untuk memiliki diri yang positif? Yang pertama, tentu untuk meningkatkan rasa percaya diri. Saat kita tahu siapa kita, maka kita akan lebih yakin dalam mengambil keputusan. Yang kedua juga menumbuhkan ketahanan mental atau tahan banting ya bahasanya untuk ya dalam menghadapi kritik, tekanan atau kegagalan, seseorang dengan konsep diri yang baik tentu tidak akan mudah goyah. Yang ketiga, membantu kita menetapkan tujuan hidup kita yang lebih jelas. Dengan mengenal ideal self, kita lebih mudah menentukan arah hidup dan rencana masa depan. Yang keempat, tentu meningkatkan kualitas hubungan sosial. Ketika kita mengenal diri sendiri, kita akan lebih peka dan lebih berempati terhadap orang lain. Tantangan dalam self-concept, tentu dalam proses membangun konsep diri ada banyak tantangan ya. Beberapa di antaranya adalah pengaruh lingkungan, seperti komentar negatif dari orang lain, terus ada juga tekanan media sosial yang seringkali menampilkan standar kesuksesanmu. Yang ketiga, pengalaman buruk di masa lalu yang membuat seseorang merasa rendah diri. Namun kita tidak boleh menyerah.
Justru melalui tantangan tersebut, kita bisa tumbuh dan memperkuat jati diri kita. Nah, cara mengembangkan self concept yang sehat juga ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, lakukan refleksi diri secara rutin. Tanyakan pada diri sendiri, apa yang sudah saya capai, apa yang bisa saya perbaiki. Yang kedua, kelilingi diri dengan orang-orang positif. Teman dan lingkungan yang mendukung bisa membentuk cara pandang yang lebih sehat terhadap diri kita. Berani mencoba dan belajar hal baru juga akan membuka potensi diri yang mungkin belum pernah kita sadari. Dan yang terakhir, jangan membandingkan diri dengan orang lain. Karena setiap orang punya waktu dan jalan hidupnya masing-masing. Sebagai penutup, saya ingin mengajak kita semua untuk lebih mengenal diri sendiri. Dengan mengenal diri, kita akan lebih bijaksana dalam bertindak, lebih berani dalam bermimpi, dan lebih kuat dalam menghadapi tantangan. Self-concept bukan tentang menjadi sempurna, tapi tentang menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Semoga presentasi ini bisa memberi inspirasi dan semangat bagi kita semua untuk dapat terus berkembang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.